sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Halo sahabat bahasa, kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan ASPD 2022. Pada kesempatan kali ini ada 3 indikator dengan jenis soal yang berbeda yang akan kita bahas. Indikator yang pertama adalah menyusun urutan kalimat berbagai jenis teks, yang kedua menulis dengan ilustrasi, dan yang ketiga mengubah teks ke bentuk lain. Kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama berkaitan dengan teks prosedur. Di situ dituliskan 7 kalimat yang belum urut atau ditulis secara acak. Sedangkan judul teksnya adalah membuat soal pada KBBI. Jika kita lihat pilihan jawaban A, B, C, dan D, semua pilihan jawaban dimulai dengan kalimat nomor 2 dan diakhiri dengan kalimat nomor 3. Baik, sekarang kita lihat pilihan jawaban satu persatu. Di sini jelas ya, soalnya adalah urutan kalimat prosedur yang tepat. Urutan kalimat prosedur yang tepat. Kita lihat jawaban A. Dimulai dari kalimat nomor 2, masuklah ke akun Kahoot Anda. Kemudian kalimat nomor 1, setelah masuk, pilihlah add question pada menu Kahoot Creator untuk menulis soal. Nah, di sini ada kata kunci ya. Di kalimat kedua ada masuklah, lalu di kalimat 1 ada kata kunci setelah masuk. Jadi kalimat nomor 2 dengan kalimat nomor 1 berkaitan. Dilanjutkan kalimat nomor 4, tulislah pertanyaan di kolom paling atas. Nah, terlihat jelas di sini ada kata kunci kolom paling atas. Lalu kalimat nomor 6, carilah video di YouTube dan salin link di bawah kolom pertanyaan. Pada kalimat ke-6 ini juga ada kata kunci di bawah kolom pertanyaan yang pastinya berhubungan dengan kalimat nomor 4. Ada kata kunci kolom paling atas. Kemudian ada juga video. Lalu kalimat nomor 5, aturlah durasi dan waktu mulai video tersebut. Nah, di kalimat nomor 6 ada kata kunci video, kemudian disalin linknya di bawah kolom pertanyaan, maka selanjutnya adalah mengatur durasi. Lalu kalimat nomor 7. Nah, di situ ada kata kunci durasi video yang pasti berkaitan dengan kalimat nomor 5. Karena kalimat nomor 5 itu kita diminta untuk mengatur durasi, maka di sini ada kata kunci durasi video dan secara otomatis Kahoot akan menyesuaikan waktu menjawab soal dengan durasi video. Dan kalimat terakhir adalah kalimat nomor 3. Pilihlah view untuk melihat tampilan video pertanyaan Anda ya. Jadi setelah kalian membuat soal, kemudian mencari video di YouTube dan menyalin linknya, lalu mengatur durasinya, maka tahap akhirnya adalah melihat tampilan pertanyaan Anda. Jadi secara otomatis jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu 2, 1, 4, 6, 5, 7, dan 3. Berikutnya soal nomor 2. Pada soal nomor 2 dituliskan juga 7 kalimat yang merupakan
kalimat-kalimat yang susunannya belum urut atau masih acak. Nah, pertanyaannya adalah kalian diminta untuk mengurutkan kalimat-kalimat tersebut. Di sini adalah urutan kalimat laporan yang tepat adalah, maka sekali lagi kita harus mengetahui mana yang merupakan kalimat pertama dan mana yang merupakan kalimat terakhir. Kalau kita lihat pilihan jawaban A, B, C, dan D, semua pilihan jawaban tersebut diawali dengan kalimat nomor 5, sedangkan kalimat terakhir yaitu nomor 3. Maka sudah secara otomatis kita temukan kalimat pertama adalah kalimat nomor 5, sedangkan kalimat akhir adalah kalimat nomor 3. Tinggal kita mencari urutan kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mari kita lihat kalimat nomor 5. Setiap tahun sekolah kami mengadakan kunjungan ke Jakarta khusus siswa kelas 8. Di sini ada kata kunci setiap tahun. Lalu ada kata kunci lagi kunjungan ke Jakarta dan khusus siswa kelas 8. Nah, sesuai dengan pilihan jawaban A, kalimat berikutnya adalah kalimat nomor 1. Tahun ini kunjungan akan dilaksanakan pada 15 Juni 2022. Kita lihat ya, di sini ada kata kunci tahun ini. Nah, di kalimat nomor 5 tadi ada setiap tahun, kemudian di kalimat 1 ada tahun ini, maka dua kalimat itu berkaitan. Kemudian kalimat nomor 2, salah satu tempat yang menjadi tujuan kunjungan ke Jakarta kali ini ialah Istana Merdeka. Nah, ini berkaitan dengan kalimat yang nomor 5 tadi, setelah tahun ini yang dibahas secara spesifik tahun ini mau kemana. Kemudian tempat yang dituju di sini adalah Istana Merdeka. Jadi ada kata kunci di sini ya. Kemudian ada juga kunjungan ke Jakarta. Kemudian kalimat keempat, ketika tiba di Istana Merdeka, kami diperlihatkan beberapa kamar yang sering digunakan untuk berbagai acara kenegaraan. Baik, di sini ada kata kunci Istana Merdeka. Jadi berkaitan dengan kalimat nomor 2. Kemudian kalimat nomor 7. Setelah mengelilingi Istana Merdeka, kami diarahkan ke sebuah pendopo untuk istirahat. Baik, di sini memang ada kata kunci setelah. Namun kita lihat apakah ada peristiwa yang lain di dalam kalimat-kalimat yang disajikan tersebut. Dan nomor 6 ini ada kata kunci juga selain itu yang merupakan kegiatan juga. Jadi kegiatannya tidak hanya melihat beberapa kamar yang sering digunakan, tetapi juga menerima informasi tentang latar belakang sejarah dan berbagai peristiwa penting di Istana Merdeka. Jadi secara otomatis jawaban A ini tidak runtut ya. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang B. Sama urutannya 5, 1, 2, 4. Hanya pada jawaban B, urutan kelima itu adalah nomor 6. Kita lihat ya, dari kegiatan yang pertama ketika tiba di Istana Merdeka. Lalu kalimat nomor 6, selain itu kami menerima informasi tentang latar belakang sejarah dan berbagai peristiwa penting di Istana Merdeka. Nah, berarti ada kegiatan satu, kemudian ada kegiatan berikutnya yang diberi kata kunci selain itu di nomor 6. Lalu nomor 7. Setelah mengelilingi Istana Merdeka, kami diarahkan ke sebuah pendopo untuk istirahat. Jadi ketika sudah melakukan kegiatan, ada 2 kegiatan, maka kegiatan berikutnya dilakukan adalah istirahat yang ke-7. Dan yang terakhir, kalimat nomor 3, kami diberi waktu untuk beristirahat selama 30 menit. Pada kalimat nomor 7 ada kata kunci istirahat. Nah, ini menjadi kata kunci, maka berkaitan dengan kalimat nomor 3, waktu istirahatnya selama 30 menit. Jadi ini berkaitan. Kalau begitu, jawabannya sudah ketemu ya, yaitu yang B, 5, 1, 2, 4, 6, 7, dan 3. Sekarang soal yang ketiga. Di sini indikatornya adalah
menulis dengan ilustrasi tertentu. Jadi disediakan data, di sini objeknya adalah jeruk, kemudian spesiesnya sitrus, asal daerahnya ada Cina Selatan, India, dan Myanmar, kandungannya adalah vitamin C, manfaatnya adalah mencegah sariawan dan sering digunakan untuk membuat berbagai makanan yang enak dan minuman yang menyegarkan. Kita diminta untuk membuat satu paragraf yang memuat data tersebut. Kalian perlu ingat ya, bahwa data yang ada atau disajikan itu harus masuk ke dalam paragraf. Jadi silahkan dibaca dengan cermat. Apakah semua sudah masuk semua di dalam paragraf yang disediakan? Kita lihat pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kita lihat dulu pilihan jawaban A. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Nah, ini sesuai dengan datanya karena spesiesnya adalah sitrus. Buah ini berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Ini juga sesuai dengan datanya. Jeruk dapat mencegah sariawan. Selain itu, jeruk sering digunakan untuk membuat berbagai makanan yang enak dan minuman yang menyegarkan. Kalimat ini juga benar. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa ada satu data yang tidak masuk dalam paragraf ini. Jadi kandungannya vitamin C yang terkandung dalam jeruk itu tidak masuk di dalam paragraf ini. Maka paragraf pada pilihan jawaban A ini kurang tepat. Sekarang kita ke pilihan jawaban yang B. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Nah, ini sesuai. Lalu buah ini berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Dengan kandungan vitamin C, jeruk dapat mencegah sariawan. Selain itu, jeruk sering digunakan untuk membuat berbagai makanan dan minuman yang enak. Nah, yang perlu kalian lihat di sini adalah manfaatnya. Jadi mencegah sariawan benar, namun kalimat berikutnya adalah sering digunakan untuk membuat berbagai makanan yang enak dan minuman yang menyegarkan. Sedangkan pada pilihan jawaban B ini hanya jeruk sering digunakan untuk membuat berbagai makanan dan minuman yang enak. Jadi sebenarnya kan makanan yang enak dan minuman yang menyegarkan. Maka jawaban B juga tidak tepat. Lalu pilihan jawaban C. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Ini benar. Buah ini berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Dengan kandungan vitamin C, jeruk dapat mencegah sariawan. Selain itu, jeruk sering digunakan untuk membuat berbagai makanan yang enak dan minuman yang menyegarkan. Nah, semua kalimat ini sesuai dengan data. Jadi, sementara untuk pilihan jawaban C benar. Kita lihat dulu pilihan jawaban yang D ya. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Buah ini berasal dari daerah India dan Myanmar. Nah, dari kalimat kedua ini kita sudah bisa melihat kalau ini adalah salah. Karena asal daerahnya adalah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Sedangkan di pilihan jawaban D, itu hanya tertulis daerah Cina saja. Maka pilihan jawaban B juga tidak tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C ya, karena di bagian C ini semua data yang disediakan itu masuk semua dalam paragraf tersebut. Kemudian soal yang keempat atau terakhir. Nah, di sini disediakan tabel buka puasa Ramadan 2022. Di situ ada daerah dan waktunya. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Nah, di situ semua pilihan jawaban mengarah kepada waktu buka puasa yang paling awal dan waktu buka puasa yang paling akhir. Berarti kita harus menentukan dulu daerah mana yang waktu buka puasanya paling awal dan waktu buka puasanya paling akhir. Kalau kita lihat, daerah yang waktu buka puasanya paling awal itu adalah Surabaya. Sedangkan daerah yang waktu buka puasanya paling akhir adalah Denpasar. Kita lihat pilihan jawaban A. Waktu buka puasa paling awal di antara daerah Pangkal Pinang, Semarang, Denpasar, Surabaya, dan Kendari adalah Semarang. Sedangkan yang paling akhir adalah Denpasar. Nah, dari kata Semarang ini saja sudah salah ya. Berarti otomatis pilihan jawaban A itu salah. Lalu yang B.
Waktu buka puasa paling awal di antara daerah Pangkal Pinang, Semarang, Denpasar, Surabaya, dan Kendari adalah Surabaya. Ini benar ya. Sedangkan yang paling akhir adalah Pangkal Pinang. Nah, di sini Pangkal Pinangnya yang salah karena waktu buka puasa yang paling akhir itu adalah Denpasar. Lalu untuk pilihan jawaban C, waktu buka puasa paling awal di antara daerah Pangkal Pinang, Semarang, Denpasar, Surabaya, dan Kendari adalah Surabaya, sedangkan yang paling akhir adalah Denpasar. Ini benar kalimat ini. Lalu kalimat berikutnya, waktu buka puasa Kendari lebih cepat 13 menit dari Semarang. Nah, kita lihat. Waktu buka puasa Kendari adalah pukul 17.58, sedangkan Semarang itu pukul 17.45. Nah, seharusnya yang lebih awal adalah Semarang, namun di sini yang lebih awal dituliskan adalah Kendari. Meskipun tertulis selisih waktunya sama ya, tetapi yang lebih awal seharusnya adalah Semarang, bukan Kendari. Maka otomatis jawaban C juga salah. Sekarang kita lihat jawaban yang D. Waktu buka puasa paling awal di antara daerah Pangkal Pinang, Semarang, Denpasar, Surabaya, dan Kendari adalah Surabaya. Benar, sedangkan yang paling akhir adalah Denpasar. Nah, benar. Waktu buka puasa Semarang lebih cepat 13 menit dari Kendari. Jadi ini kebalikannya jawaban C ya. Kalau kita lihat Semarang pukul 17.45, sedangkan Kendari itu pukul 17.58. Jadi benar, selisihnya adalah 13 menit dan Semarang memang lebih cepat karena pukul 17.45. Kemudian kalimat berikutnya, waktu buka puasa Pangkal Pinang 7 menit lebih lambat dari Kendari. Kita lihat, waktu buka puasa Pangkal Pinang itu pukul 18.05, kemudian untuk daerah Kendari itu pukul 17.58. Maka memang selisihnya adalah 7 menit. Jadi secara otomatis jawabannya yang paling tepat adalah D. Demikian sahabat bahasa untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.